Bu, ibu kenapa bu? Bu, kak, kak, ibu kak, Kak Farah, bu, kak. Astagfirullahaladzim. Kak, ibu, kak, ibu kak, 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 ibu kak, Ibu. Ibu. udah bu. Ibu. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa? Bu, apa-apa. ibu kenapa, Bu? Bu. Ya ampun, badannya panas banget. Bu, Bu. Ibu. Bu udah bu. Bu. Alhamdulillah ibu udah cukup lebih tenang. Tapi kita harus tetap bawa ibu ke dokter. Tapi kan Gimana kita nggak caranya? punya uang. Gimana caranya kak? Nama saya Farah. Hidup saya berubah drastis semenjak 1 tahun terakhir. Semenjak ayah saya meninggal, hidup keluarga saya bergantung pada saya. Ibu mulai sakit-sakitan dan badannya lemah. Rasanya berat, tapi saya harus bertahan demi orang-orang yang saya cintai. Halo, iya Pak. Saudara Farah, ini peringatan terakhir dari pihak kampus. Kalau dalam 1 minggu ini tidak ada kejelasan, maaf, kami terpaksa mengeluarkan Anda dari daftar mahasiswa. Tolong segera temui kami bersama orang tua Anda di kampus. Iya Pak, baik, saya mengerti. Sedih. Kuliah kamu gimana, Nak? Kuliahnya masih aman kok, Bu. Ibu nggak usah banyak pikirannya, yang penting Ibu sehat aja dulu. Ya, Bu. Kalau ada apa-apa, kamu jangan dipendam sendiri. Kamu cerita sama ibu. Iya, Bu. Tapi beneran nggak apa-apa kok. Ibu nggak usah banyak pikiran ya. Ibu tahu kamu anak yang kuat. Kamu ya, Bu. Raket, permisi. Heh, Mbak, lama banget sih nganternya. Udah tahu ini paket mau dipakai sekarang, lama banget. Iya maaf Mas, tadi rada macet jadi agak lambat. Maaf ya Mas. Lain kali kalau kerja yang profesional. Saya ini udah bayar mahal untuk paket ini. Sembarangan. Iya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya. Mbak, kalau kerja tuh yang profesional. Maaf Mas, saya nggak sengaja. Maaf ya Mas, saya benar-benar nggak Nggak sengaja. sengaja. Ini barang saya kalau rusak gimana? Kamu mau ganti? Iya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya Mas, saya benar-benar nggak sengaja. Maaf, enak banget. Minta maaf. Pokoknya kalau rusak nih, kamu harus ganti. Iya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya Mas. Ya Allah, ya Allah badan ibu panas banget. Mantap banget. Kayaknya ibu harus ke dokter. Halo, Fik. Kak, badan ibu panas banget. Ibu harus dibawa ke dokter. Apa? Dokter. Tapi kan kalau ke dokter harus butuh uang, Fik. Ya gimana lagi kak? Nggak ada cara lain. Ya udah. Oke. Aku bakal cari uangnya. Kamu jagain ibu dulu ya. Jangan sampai ibu kenapa-napa ya, Fik.
Aku pasti bakal cari uangnya. Pastiin ibu tetap minum air putih yang banyak ya. Iya, Kak. Ibu dapat orderan? Iya nih, alhamdulillah. Tapi lokasinya agak jauh sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aku ambil aja. Semangat ya. Hati-hati di jalan. Makasih ya. Aku tinggal dulu ya. Ya. Bu Anissa ya? Iya, Bapak Raya. Iya. Mari Bu. Nih. Saya sering lihat biasa nganter paket ya. Oh iya Bu. Mari Bu jalan. Iya. Rino kamu datang. Mbak mau ikut Rino. Mbak kangen Rino. Mbak mau ikut. Bu, ibu kenapa, Bu? Om Rino udah meninggal. Bu, ya ampun. Belum Kak Farah. Bu, maaf, saya boleh angkat telepon sebentar nggak? Maaf ya Bu, sebentar aja. Halo, Fik. Ada apa, Fik? Kak, ibu makin gak sadar, Kak. Ibu katanya ada Om Rino di kamar. Badan ibu makin panas, Kak. Apa? Ngomong sama Om Rino? Itu kan nggak mungkin, Fik. Om Rino kan udah meninggal. Iya, Kak, aku tahu. Tapi ini ibu ngigo gitu terus. Padahal kagak ada siapa-siapa di kamar. Fik, kamu tenang ya. Kamu tenang. Kamu tolong jagain ibu. Jangan sampai ibu sendirian. Ya, Kakak akan segera pulang. Oke? Iya, Kak, pesan ya, Kak. Bu, saya minta maaf Bu, saya harus membatalkan orderan ini, saya harus segera pulang Bu. Ada kondisi darurat, saya harus segera pulang ke rumah. Bapak Farah, kamu nggak profesional. Kalau emang ada urusan pribadi, jangan terima orderan. Saya benar-benar minta maaf Bu, saya nggak ada maksud buat ngecewain Ibu. Tapi saya harus pulang, ibu saya sakit Bu. Tunggu, ini sebenarnya ada masalah apa? Ibu saya sakit parah Bu, panasnya tinggi. Di rumah cuma ada adik saya Bu, dia bingung harus gimana. Saya harus bawa ibu saya ke rumah sakit, tapi saya nggak ada biaya. Emangnya bapak kamu kemana? Kok kamu yang cari duit? Bapak saya udah meninggal Bu. Jadi saya harus ngebiayain keluarga, ngebiayain ibu yang sakit. Karena saya satu-satunya anak yang paling gede Bu. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf Bu. Ya udah, kalau gitu, antar ibu ke rumah adik ibu, deket kok di sini. Maksud ibu? Adik saya dokter, kamu gak usah panik. Kita bisa minta bantuan sama dia. Tapi saya takut ngerepotin ibu. Kita nggak ada waktu. Udah, kita jalan sekarang yuk. Iya Bu, kasih ya Bu ya. Iya. Raisya, kamu masih di rumah kan? Iya, ini ada pasien darurat. Kamu siap-siap ya. Dek, gimana kondisi ibu kamu? Ibu saya demam Dok. Saya bingung harus gimana. Karena kata adik saya ibu saya ngigau-ngigau terus. Ya udah, kamu sekarang tenang aja dulu. Nanti kita langsung ke sana untuk lihat kondisi ibu kamu ya. Iya Dok. Mbak, saya mau ikut sama adek ini, terus Mbak nanti nyusul ya, naik mobil. Iya, Raisa duluan aja ya.
Hati-hati ya dek ya. Ya nanti ibu nyusul belakangan. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya. Hidup. Ini demamnya mulai dari kapan? Apakah ada keluhan lain selain demam? Panasnya udah dari tadi pagi, Dok. Tapi setengah jam terakhir ibu mulai ngigo, kayak nggak sadar gitu, Dok. Ya, Ade tolong dibantu kompres dulu ya. Gimana, Dok? Apa ini parah? Ini demamnya cukup tinggi. Tapi untuk penyebab pastinya saya belum bisa memastikan. Tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Itu berarti ibu harus dibawa ke rumah sakit, Dok. Rumah sakit pilihan terbaik jika kondisi ibu makin memburuk. Tapi untuk sementara saya akan coba untuk menormalkan suhunya. Nanti saya akan berikan obat. Kita tunggu sampai setengah jam ya. Baik, Dok. Ibu kamu mengalami dehidrasi dan kemungkinan infeksinya sudah menyebar. Jadi sebaiknya ibu kamu segera dibawa ke klinik ya. Tapi saya nggak punya biaya, Dok, buat bawa ibu ke klinik. Kamu nggak usah khawatir ya. Iya Farah, kamu yang tenang, kamu yang sabar. Kamu nggak usah mikirin apa-apa. Yang penting ibu kamu cepat sembuh ya. Makasih banyak ya, Dok. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Bu. Yang sabar ya. Kalau begitu, kami semua mau pamit ya. Iya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus pergi terus. Nggak pakai Hari itu saya merasa terpojok karena saya harus meninggalkan pekerjaan saya untuk merawat ibu yang sedang sakit. Saya bertemu dengan Ibu Anissa, penumpang saya, yang berhati besar bersama adiknya. Mereka membantu ibu saya tanpa memikirkan imbalan, menawarkan pertolongan medis, hingga memastikan kami mendapatkan bantuan yang kami butuhkan. Dan berkat mereka, ibu saya mendapatkan perawatan. Saya benar-benar berterima kasih dari hati yang paling dalam. Riz, gue mau ada pertanyaan buat lo nih. Kenapa ya orang kaya itu jarang mau jadi ojol? Kenapa lagi, Jang? Jang, jangan bilang lo mau ngelawak yang receh lagi deh. Karena jawabannya adalah helm lo itu adalah perhiasan yang bisa berjalan, Riz. Jang, lelucon lo itu ya kayak bakso murahan tau nggak? Basi banget. Tapi kan bikin kenyang, Riz, ya nggak? Enggak, malah mules tau nggak? Jang, Hah? gue serius nih. Apaan? Lo ada nggak sih niat sama gue? Niat apaan, Riz? Niat kerja? Niat nolong orang atau niat puasa? Elah ya niat nikahin gue, Jang. Jang, umur kita ini udah 40-an. Gak pantas pacaran melulu kayak ABG aja sih. Pacaran. Riz, denger ya. Kita ini cuma teman seperjuangan, Riz. Kerjaan kita tuh cuma nganter barang sama nganter orang. Ojol! Riz, ngapain, Riz? Oh, jadi lo nganggap kita ini temenan? Hah? Jang, awas ya kalau lo hubungin gue lagi. Riz. Bodo amat. Aduh. Awas ya, WA gue lagi, awas lo. Pelanggan, Riz, pelanggan. Riz. Bodo amat. Macet, Riz. Riz. Aduh. Malah marah sih dia. Apa yang salah ya gue ya? Gue tuh udah kenal lama sama dia. Dari gue masih kawin sama yang itu sampai gue janda. Tapi dia ini udah duda duluan. Waktu itu, ya ampun, gue sampai bingung. Dia ini maunya sebenarnya tuh maunya kayak gimana sih? Kadang care banget, kadang diem aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya, habis gimana ya Rizna ya? Sebenarnya tuh gue mau
mau langsung ngomong sama lu, tapi gue takut lu bilang enggak. Makanya gue malu. Tapi kan gue pakai strategi. Alah, strategi apa sih? Lo aja ya kayak angin-angin, nggak jelas arahnya. Sering deketin, tapi berani maju juga enggak. Kadang gue suka berpikir, apa ini cuma perasaan gue aja ya? Gus, gue mau nanya nih Gus nih, kalau seandainya lo punya uang banyak nih, kira-kira uang itu lo mau buat beli motor atau lo mau buat ngelamar orang, Gus? Lo kok nanya begitu? Gua tahu nih, lo pasti senang sama si Risna kan? Bener kan? Iya, Gus. Gini, Gus. Gus, gue itu udah ngumpulin uang buat beli cincin, Gus. Tapi kenapa, Gus ya? Kalau gue mau ngomong sama si Risna, itu di tenggorokan gue tuh kayak ada batu besar yang nggak bisa buat gue enggapin. Gitu, Gus. Kenapa tuh, Gus? Jang, si Risna itu orang yang simpel. Dia lo kasih cincin imitasi aja mau. Yang penting perjuangan lo mendapatkan dia, lo semangat. Gimana kalau gue ke rumahnya si Risna sekarang? Nah, sekarang lo cepet deh. Daripada dia orang, gimana? Lo cepet deh, lo jalan deh. Iya deh. Sebentar, Gus. Kalau seandainya gue gagal, lo jangan tawain gue ya. Sekarang lo berangkat, lo yakin deh, lo bisa dapetin si Risna. Udah, jangan cepet. Iya. Jangan gue ambil ya. Jangan. Ya, gue kesana, gue kesana. Ya, lo cepet. Iya. Cepet. Riz, kok bengong sendirian? Bang Karta. Boleh saya duduk? Boleh bang, duduk aja. Kasih. Sebenarnya tuh saya kagum sama kamu. Tapi itu juga kalau kamu kasih kesempatan sama saya. Kesempatan apa ya bang? Saya pengen jadi teman hidup kamu. Aduh Bang Karta. Bang Karta jujur aja, terus terang itu aku udah seneng. Tapi Bang, kalau soal itu, saya harus pikir-pikir dulu. Karena urusan nikah itu gak bisa buru-buru Bang. Itu urusan nikah itu urusan besar. Ya Allah. Si Karta lagi yang duluan. Aduh, Jang. Satu langkah lagi lo terlambat, lo bisa kehilangan dia, Jang. Nah, kesini motor. Perasaan udah abis gue servis deh. Rin, ini motor kenapa, Rin? Gue juga nggak ngerti nih. Kayaknya penbelt motor gue putus deh bang. Yang nggak enak gitu di gasnya, kayak ngendet-ngendet gitu deh. Coba deh, lu cek deh. Bentar ya, gue standar dulu. Iya. Bisa. Bisa. Bentar. Belum lama sih habis gue servis. Oh, bentar ya. Iya kan? Bener kan? Iya, Rin. Ini harus gue ke bengkel nih. Gimana kalau gue antar lo ke bengkel? Serius? Iya, kita kan teman berjuangan. Ya Allah, makasih banget lu mau nganterin gue ke bengkel. Ya udah, nggak apa-apa. Yaudah, yuk, gue antar yuk. Yuk, cepetan yuk. Pantesan aja sibuk terus belakangan ini. Lagi deket sama ojol semok. Mudah-mudahan sih nggak sampai ini ya. Iya. Ya, lo duluan. Bentar. Ya. Udah. Ayo. Yuk. Bang Agus, lihat si Risna nggak ya? Kok dia tumben belum datang? Biasanya sih pesanannya dia tuh bareng sama gue.
Kemana ya? Dari tadi sih belum dateng, Jang. Mungkin dapat order yang jauh. Emang kenapa, Jang? Gue rasa nih dia salah paham sama gue, Gus. Mawar, nih HP gue lemot, kenapa ya? Kebanyakan kali. Emang ya? Iya kali ya? Ada Bang Ujang. Gue mau duduk di situ. Di sini aja nih. Enggak, sana, gue mau di sini. Udah ini, ayo. Iya. Nah, gitu kan enak nih jadinya. Risna, sini Ris. Geseran. Ris, loh. Misi. Aduh. Ris. Kenapa? Wah, cemburu lagi. Aduh. Salah paham lagi dia sama gua. Ci, gue tadi ketemu dia, Ci, di pangkalan. Lo tau nggak? Dia sama Rina gelendot-gelendotan tau. Bang Ujang? Nggak mungkin lah dia kayak begitu. Nggak mungkin banget tuh Bang Ujang tuh berpesona. Gue tau banget dia. Punya aja kali baperan. Ya nggak tahu sih, Ci. Kayaknya dia udah nggak ada perasaan lagi deh sama gue. Terus gimana? Lu serius tuh soal Karta? Sebenarnya mah, Ci, Bang Karta itu tampaknya urakan. Tapi dia sopan. Terus dia serius mau ngelamar gue, Ci. Terus lu terima? Ya belum gue putusin. Tapi ya nggak tahu juga sih kalau gue tergoda. Tau nggak, Ci? Gue diajak makan di restoran enak. Ya elah, gara-gara makan di restoran enak aja lu jadi goyah, gempa bumi kayak begitu. Lihat no badan, udah gede begini masih aja laperan. Gemoy. Ini juga sebentar lagi nih kagak ada yang muat nih. Udah sih, Ci. Bahas apaan sih? Badan? Apa Ujang? Apa Karta? Ujang. Mbak, udah narik kemana aja? Aduh. Ih, jauh banget. Sepi, oi. Ci, lihat Krisna nggak? Kayaknya sih belakangan ini dia ngindarin gua. Kenapa ya, Ci ya? Hindarin. Lu salah tangkep kali. Gue kasih tahu aja ya. Kalau lu kagak buru-buru, lewat lu. Salah nangkap maksudnya apa, Ci? Nih, Risna tuh lagi mikir mau terima kencan butanya si Karta tuh, si sales duda. Tahu tuh sales apaan dia? Kalau lu nggak buru-buru nih, ya yang ada lu disikat no sama si Karta. Lambat sih lu. Riz, tumben jalan kaki. Emang motor kamu kemana? Gue pengen jalan aja. Gue butuh udara seger. Oh iya, gimana undangan kemarin makan siang masih berlaku nggak? Kalau kamu nggak sibuk sih, gimana kalau sekarang? Nggak usah ke restoran deh, Bang. Ke situ aja yuk. Gue butuh udara seger nih. Ya udah, ayo. Krisna. Jang, kamu ngapain lagi sih? Hah? Gue mau ngomong sama lo sebentar aja, boleh ya? Jang, ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik gue pergi. Pergi! Tenang Bang Karta. Saya mau ngomong sama Risna sebentar aja, ya. Risna, ini gue mau ngasih sesuatu buat lo. Ini gue serius sama lo. Bentuknya emang kecil, isinya juga kecil, tapi isi hati gue tuh gede banget buat lo. Kemarin-kemarin gue takut sama lo untuk ngomong karena gue takut lo nolak gue. Serius. Ujang, lo ngapain ini ha? Bang Ujang! Bang! Aduh, Bang, tunggu. Gua itu mau bantuin lo jelasin ke Risna. Mbak, lu dengerin gua dulu ya. Gua itu gak ada hubungan apa-apa sama Bang Ujang. Lu tahu kan, gua itu bisnis buket kecil-kecilan. Nah, Bang Ujang itu mau pesen dan ngasih ke lu. Makanya gua ketemu Bang Ujang itu, gua mau kasih pilihan mana yang pantas buat lu. Ya. Iya kan, Bang? Iya. Jadi, lo nggak ada hubungan apa-apa sama Ujang? Ya enggak lah, Mbak. Gue juga udah punya pacar kali. Bang Ujang itu kalau ketemuan sama gue itu ngebahasnya lu mulu, Mbak. Gue tuh sampai bosen dengernya.
Bucin dia tuh sama lu, tau gak? Riz, pilihannya ada di tangan kamu. Sebenarnya kamu pilih siapa? Saya atau Ujang? Ujang, lo beneran nekat ya. Tapi gue suka sama laki-laki yang nggak gampang nyerah. Jadi lo milih gue, Riz? Alhamdulillah. Ya udah Jang, jaga dia baik-baik ya. Dia berhak mendapatkan yang terbaik. Baik Bang Karta, makasih ya. Sama-sama Jang. Pakai ya. Pakai Cantik banget cincinnya. Maafin gue ya Bang Karta. Ya, nggak apa-apa. Ya, sekarang nih buketnya kasih, biar nggak salah paham lagi. Makasih ya. Nih buat kamu. Makasih, sweet banget, Delo Jang. Akhirnya nyampe juga, walaupun ngos-ngosan setiap hari nggak apa-apa lah. Hah? Boneka? Ini kan boneka yang anak tadi ya? Kok ada di sini sih? Mungkin dia lupa kali ya. Udah, nggak usah dibahas lah. Besok kembalikan aja. Capek. Istirahat dulu. Lapar. Kok bisa ada di sini? Apa nggak salah lihat ya? Gerak. Angin kali ya? Atau mungkin gravitasi bumi kali ya? Siapa sih yang bakal nyangka kerja jadi ojol bakal ngadepin cerita horor seperti ini? Waktu pertama kali saya baca pesan dari pelanggan, saya pikir saya mesti buang boneka yang biasa aja. Boneka kan benda mati, nggak mungkin nakutin lah, emangnya kayak di film-film gitu. Makanya saya nggak takut. Tapi setelah itu, saya aneh. Kenapa boneka itu bisa gerak sendiri, malahan terbang-terbang? Saat itu saya benar-benar takut, hampir jantung saya berhenti, mau mati. Tapi di sisi lain, saya harus memberanikan diri kalau saya sebagai ojol harus pemberani di mata pelanggan saya. Gerak. Siapa kamu? Hah? Siapa? Kiriman duku dari mana? Saya nggak ada musuh loh. Siapa? Buka pintu. Jangan ikutin. Siapa tau gak sih kok diikutin sih? Apa? Joni. Gak ada. Merah. Pada sibuk. Ujol.
Kak, bos, mau diikuti apa itu, makhluk apa itu? Alhamdulillah, ayo bang, kesini bang, takut bang, cepet bang, sini bang. Ini gitu rumahnya. Kalau dari titiknya sih di sini. Mbak Rahma, isi. Mbak, kenapa tiduran di situ, Mbak? Kenapa? Tadi abang lihat abang, boneka di situ bang. Di situ tadi udah depan pintu bang. Bang serem bang. Serem? Kok takut sama boneka sih Mbak ini Ada lihat nggak? Tolong bang, buang itu boneka bang. Aku takut banget sih. Maksudnya boneka itu Mbak? Apa bang? Coba lihat. Mbak, kenapa Mbak? Mbak, aneh banget sih Mbak. Mbak, ngapain takut sama boneka Mbak? Boneka itu kan benda mati Mbak, nggak usah takut. Itu bang ikut. Boneka kita diam aja enggak? Mbak, tenang aja, tenang. Jangan takut. Nih ada Bang Budin, tenang aja Mbak. Tenang aja. Ya udah tolong nih bang. Awas bang. Awas bang. Kenapa gerak-gerak? Bang, aku takut bang. Mbak, saya juga takut Mbak. Mbak. Abang awas. Tuh kan bang. Kenapa gerak-gerak itu? Tuh bang. Itu ada baterainya, itu Mbak. Takut bang. Mbak, gerak-gerak bonekanya. Tuh kan bang. Beneran bang. Mbak gini aja Mbak. Mbak ada ini enggak tempat atau karung gitu buat masukin itu bonekanya? Saya kita buang yang jauh ya. Tunggu bang, tunggu. Iya. Cepetan. Bang. Nah. Ya. Iya. Pusing aja bang. Bang. Iya bang. Buruan bang. Buruan bang. Halo, peace. Damai. Kita friend, teman ya. Dapat bang. Mak, nggak bisa gerak apa-apa lagi nih Mak. Udah masuk Mak. Udah aman, jangan takut Mak. Bang, kenceng. Ikut bang. Tenang aja Mbak, saya pegangin Mbak. Iya. Mbak, ini gimana ceritanya Mbak? Kok ada boneka di sini sih Mbak? Ya udah aja ceritanya bang. Gimana? Udah ceritanya gimana? Bang, aku sini aja bang ya. Begini ceritanya bang. Ini kuncinya. Rumah sederhana, tapi cukuplah untuk sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Masud. Ya udah, saya udah kasih kuncinya ya. Sisanya urus sendiri semua ya. Siap Pak. Aduh, nyamannya. Pantesan lapar, belum makan. Ini aku harus nyari deh di luar. Capek, udah beres-beres. Sepi banget sih. Pada kemana nih orang? Ada anak kecil. Adek, hai. Kamu lagi ngapain? Kamu sendirian? Main boneka ya? Cantik. Tapi kayaknya malu-malu ya masih ya. Boneka kamu lucu deh.
Seperti dia masih malu-malu. Kayaknya aku nanti mau beli cemilan. Ntar mau ngasih tetangga, ya anggap aja oleh-oleh perkenalan sama tetangga baru. Cia. Lah, mana tuh bocah? Udah ngilang aja, cepet banget. Udahlah, mungkin dia malu kali, belum kenal soalnya. Mbak, saya ini ojol, kerjaannya nganterin orang, nganterin makanan, bukan nangkep setan kayak gini, Mbak. Baru kali ini saya udah pekerjaan kayak gini, Mbak. Udah berisik, udah kita buang, buruan. Iya, nih buang. Ini Mbak pegang nih, saya bawa motornya. Iya bang, iya bang. Ini pegang helmnya. Pakein bang, pakein. Ya Allah, manja amat sih, Mbak. Lepas sih bang, lepas. Iya. Jangan baper, saya pakein ya. Buruan. Ayo bang. Balikin boneka aku. Mbak, siapa itu, Mbak? Oh bang, begitu punya boneka bang. Yang punya boneka? Ya udah kasih aja. Bang, abang kasih. Kenapa saya? Takut. Nyamil nih bonekanya nih. Iya nggak tahu kenapa nyasar ke sini ya. Astagfirullahaladzim. Abang ojol ini mau kemana malam-malam di kuburan? Ini kuburan semua, Bang. Iya Pak, saya teh nyasar Pak. Saya teh dikejar-kejar sama arwah boneka Pak. Pak, saya dikejar boneka itu Pak. Kontrakan saya serem, kontrakan saya Pak. Iya. Itulah makanya orang Muslim dilarang nyimpen patung boneka atau lukisan makhluk hidup karena itu bisa dipakai jadi perantara loh. Kalian jahat. Astagfirullahaladzim. Itu kan Pak. Pak, itu yang ngejar-ngejar saya Pak. Tenang. Kalau memang boneka itu jadi perantaranya, kita cukup doakan saja. Dia butuh ketenangan untuk pulang ke keluarganya. Iya Pak, bantu doa dong Pak. Iya. Ayo kita berdoa. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah pergi. Iya. Kalau gitu saya pamit ya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Udah Bang. tenang sekarang. Pulang yuk. Jadi gini ya, gue tuh sering banget kalau dengar cerita-cerita teman ojol tuh kalau narik setiap malam Jumat. Ada yang lihat penumpang totonya hilang, ada juga bayarannya berubah jadi daun. Emang kalian pikir itu cuma bercanda? Kagak, mereka serius, ngeri banget. Tapi ya dasarnya gua ya, bukannya belajar dari pengalaman mereka, malah nekat narik malam Jumat juga. Mana sih ini anak-anak? Nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Janjian kali mereka ya? Orderan sepi. Alhamdulillah. Masuk orderan customernya. Adena. Lucu banget nih orang. Sampai macam-macam deh. Ini nggak usah ngelek rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bener di sini. Sepi amat di sini ya. Ada orang sama sekali. Bang Gading ya? Astagfirullahaladzim. Mbak Dena, ngagetin aja. Pak,
Mbak kenapa? Habis nangis? Habis nonton sinetron? Capek? Mbak, Bang, di depan hati-hati ya. emang ada apaan di depan, Mbak? Enggak. Enggak rezeki, enggak rezeki. Mbak, ini benar rumahnya, Mbak. Mbak, ngomong kek, apa kek, malah berdiri aja, diem aja kayak patung. Alhamdulillah, udah kelar. Walaupun orderan yang nyeselin. Alhamdulillah, uangnya nggak berubah jadi daun. Uangnya nyata, nggak jadi daun atau batu. Adela. Hah? Kok mukanya sama yang gue anterin tadi? Udah deh, mau usah pikirin apa-apa deh. Bosan nolak rezeki. Bang Gading. Bang Gading. Kamu kan udah saya anterin tadi. Kamu ada di sini lagi. Apaan sih, Bang? Ini ordernya mau diambil apa enggak? Ya Rob, tadi yang nganterin tadi di rumah cuma Yoga apa bukan ya? Terus kok dia ada di sini lagi sih? Yang ini manusia bukan ya? Allah, Bismillah, Bismillah. Oh, apa berarti sih, Bang? Tunggu. Saya nggak mau ngapa-ngapain, Mbak. Saya cuma mastiin Mbak ini manusia apa kukuk. Udah deh, Bang, ini udah malam. Saya mau pulang. Iya, Mbak, sebentar. Saya cuma mastiin doang. Saya takut, Mbak ini takutnya pukul. Udah yuk, Bang, cepet. Iya, Mbak. Manusia. Bang, kenapa lewat jalan sini, Bang? Jalan ini kan biasanya sepi, Bang. Ya kan ngikutin map, Mbak. Biar selamat, biar cepat sampai, Mbak. Dan ini kan gelap, Bang. Mana jalannya nggak bagus lagi, Bang. Ya, Mbak. Yang penting kita selamat, Mbak, nyampe rumah. Bentar, Bang. Uangnya kurang, saya ambil di dalam ya. Nunggu. Iya. Di sini lagi. Lah, apa sih? Di rumah ini.
Bang? Astagfirullahaladzim. Kok balik lagi? Uangnya kurang. Mbak kok di sini lagi? Bukannya Bang? 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 Setan! Aduh bang, adanya ini kakak saya, itu tuh kembar. Kembar. Iya. Habis Mbak bikin takut saya sampai jantung saya mau copot. Ya, padahal kita udah biasa bang. Abangnya aja yang bawanya Parno. Tuh kan, pasti abangnya mikir kalau kita tuh kunti. Bang. Iya, saya minta maaf ya Mbak. Iya. Soalnya saya benar-benar takut tadi. Soalnya malam Jumat. Iya bang, iya nggak apa-apa. Jujur ya, gue sih nggak pernah deg-degan seumur hidup. Beneran deh. Tadi tuh udah yakin banget. Yang gue bonceng itu entitas dari alam lain. Ya ampun, pasti gue tuh rasanya lemes banget. Jadi pelajaran nih. Jangan keburu parno. Tapi tetap ya, kalau narik malam Jumat itu, kalian mesti hati-hati.